Shalom, selamat siang semua. Shalom. Sudah lewat jam makan, jadi saya percaya adik-adik semua sudah makan siang ya. Supaya lebih fokus kita dalam mengikuti sesi ini. Sebelumnya, Silakan. jadi panggilan Allah atas hidup kita itu lebih besar dari apa yang dapat kita bayangkan. Allah manggil kita untuk berdampak di dunia, karena kalau kita sudah lahir baru, maka roh Allah yang ada di dalam setiap kita itu sesungguhnya telah mengubah diri kita. Saat ia bekerja melalui kita sebagai orang-orang yang memiliki iman kepada apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib, maka kita akan mengeluarkan kemampuan, talenta, dan karunia terbaik kita dengan kuasa dan otoritas dari Allah yang ada pada setiap kita. Supaya kita bisa mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Sebagaimana di dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Adik-adik, hari ini saya membawakan topik memahami tatanan rohani. Pemahaman ini sangat penting. Sehingga bukan saja agar kita tuh dapat mengalami kepenuhan jati diri kita atau identitas kita sebagai warga atau duta kerajaan Allah. Selain itu kita juga bisa menghadapi iblis yang memiliki tujuan utama agar kita mengalihkan pandangan kita dari jati diri atau identitas kita di dalam roh dan terus berpaling kepada alam jasmani, membuat kita fokus kepada alam kedagingan, sehingga akibatnya kita nggak memiliki kehidupan kekristenan yang maksimal karena memandang kepada keterbatasan kita. Sedangkan fokus kita, apa yang kita pikirkan seperti tadi disampaikan oleh Kak Devi, itu menentukan hidup kita, adik-adik. Allah menciptakan manusia, kita lihat ya di slide pertama. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Jadi sebagaimana di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya. Dikatakan di situ kan menurut gambar dan rupa kita. Itu artinya terdiri dari 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh. Tritunggal. 3, tapi 1. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Yesus juga berkata di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu, jadi mengingatkan kita semua, akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu diutus oleh Allah Bapa di dalam nama Yesus. Karena mereka, Bapa, Anak, dan Roh, itu adalah satu. Kemudian sebagaimana di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, itu dikatakan oleh Paulus bahwa manusia itu diciptakan juga terdiri dari 3 bagian. Roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh sangat jelas, ya. Kita kalau lihat ke cermin diri kita bisa lihat diri kita, wajah kita, tubuh jasmani kita. Kita juga dapat merasakan dingin atau panas langsung. Nah, kalau kita sama-sama, saya juga bisa menyentuh tubuh adik-adik atau kakak-kakak secara langsung dan dapat merasakannya. Kemudian yang bagian yang kedua adalah jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran atau mind, kehendak atau will, emosi atau perasaan atau emotion, dan kesadaran, conscious. Saya bisa bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik happy atau bahagia, atau lagi bete,
Apakah baik-baik saja? Saya percaya adik-adik happy mendengarkan pengajaran saya ini yang saya Bilang baik-baik sampaikan. saja. Luar biasa. Kan? Adik-adik bisa dapat langsung menjawabnya tanpa menganalisa. Kita juga bisa menyentuh emosi atau perasaan seseorang dengan perkataan yang memberkati. Atau perkataan yang membuat marah, sedih, atau bete. Perkataan yang menyentuh secara emosional. Nah, bagian yang ketiga adalah roh. Banyak orang yang secara fungsional tuh memiliki pemahaman bahwa manusia itu terdiri dari tubuh jasmani dan jiwa saja, di mana bagian emosi itu berada. Banyak orang yang belum memahami bahwa sesungguhnya masih ada bagian ketiga, yaitu roh. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengembuskan nafasnya kepada manusia. Manusia memiliki persekutuan dan keintiman yang sempurna dengan Allah, di mana manusia itu saat itu Adam dan Hawa itu dapat berjalan-jalan dan bercakap-cakap dengan Allah di Taman Eden. Nah, salah satu tujuan Allah menciptakan manusia sesungguhnya adalah untuk menjadi mitranya. Sehingga Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan mengelola taman itu. Allah adalah kasih. Sehingga Allah juga menciptakan manusia sebagai objek kasihnya untuk kesenangannya di dalam sebuah hubungan yang intim. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 1, pada saat Allah selesai melakukan pekerjaan penciptaannya, itu dikatakan Allah melihat semuanya baik. Dia selalu selesai melakukan pekerjaan penciptaan, Allah selalu berkata, baik. Bahkan di hari ke-6 dikatakan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Tidak ada keburukan, tidak ada kejahatan, dan tidak ada kekurangan. Nah, kalau kita mundur ke ayat 22, itu dikatakan, lalu Allah memberkati semuanya itu. Memberkati artinya di ayat tersebut mendatangkan kebaikan. Selesai Allah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, kemudian Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya. Tuh adik-adik, karena begitu kasih Allah begitu besar kepada manusia, selesai Allah menciptakan semuanya, bumi, alam semesta, dan seluruh isinya, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, baru Allah menciptakan manusia. Jadi Allah sudah menciptakan, menyediakan semua yang dibutuhkan oleh manusia sebelum manusia itu ada. Allah, sebagaimana di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, dikatakan Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya. Artinya gambar dan rupa Allah sendiri, identik dengan Allah, yang merupakan identitas Allah sendiri yang ada pada manusia. Dengan tujuan untuk berkuasa atas bumi. Have dominion dalam bahasa Inggrisnya, mendominasi. Seperti di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26. Dan kemudian di ayat 28 itu dikatakan Allah memberkati mereka. Mereka di ayat 28 tersebut itu maksudnya manusia. Adam dan Hawa saat itu. Artinya Allah memperlengkapi Adam dan Hawa agar berhasil untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkan. Dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dengan jelas dikatakan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 tersebut bahwa Adam dan Hawa itu menjadi penguasa atas bumi
dan memiliki otoritas atas bumi menurut gambarnya, adalah gambar Allah. Dikatakan di dalam Mazmur 115 ayat 16, langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Maksudnya adalah bumi ini milik Allah, tetapi pengelolaannya diserahkan Allah sepenuhnya kepada manusia. Manusia itu disebut Allah kecil di dunia. Sebagaimana di dalam firman Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, itu sesungguhnya roh manusia itu manunggal, menjadi satu dengan roh Allah. Dikatakan di dalam firman Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas. Di ayat 9 bahkan dikatakan ya, ada 3 macam pohon. Jadi ada 3 macam pohon saat itu di Taman Eden. Yang pertama adalah pohon buah-buahan, pohon kehidupan, dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi sesungguhnya semua pohon itu boleh dimakan, termasuk pohon kehidupan. Selanjutnya di ayat 17, Allah berkata, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kemudian Adam dan Hawa makan buah tersebut. Karena tunduk kepada perkataan iblis, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa, dan konsekuensinya kuasa yang dimiliki oleh manusia beralih kepada iblis. Sehingga iblislah yang kemudian menjadi penguasa di bumi. Karena dikatakan di dalam Roma 6 ayat 16, dengan siapa kita tunduk, maka kita menjadi hamba orang itu. Dengan cara itulah dosa masuk ke dunia ini. Oleh karena Adam dan Hawa yang tunduk kepada perkataan iblis. Jadi manusialah yang sesungguhnya buka pintu kepada dosa untuk masuk ke bumi ini, adik-adik. Sebelum itu nggak ada dosa. Dan tadi dikatakan ya oleh Allah di ayat 17 bahwa pada hari engkau makannya, makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ya maksudnya, maka engkau akan mati. Tapi mereka nggak mati. Mereka masih hidup. Bahkan sampai ratusan tahun. Karena yang dimaksud dengan kematian di ayat tersebut, yang mengalami kematian adalah rohnya. Sangat penting diketahui bahwa yang dimaksud Allah dengan kematian pada Kejadian 2 ayat 17 tersebut adalah kematian rohani. Artinya, keterpisahan antara roh Allah dengan roh manusia. Dosa telah memisahkan mereka. Kematian rohani, tetapi pada akhirnya berakibat kepada kematian jasmani. Dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, sungguhnya for the wages of sin is death. Death artinya kematian. Padahal tujuan Allah menciptakan manusia itu sesungguhnya adalah untuk hidup. Manusia tuh nggak bisa hidup di luar Allah, terputus dari sumber kehidupan. Itu seperti ikan yang hidup di luar air, di luar habitatnya. Nggak bisa, adik-adik. Allah juga nggak pernah memiliki tujuan untuk menciptakan manusia, kemudian meninggal. Boleh tolong ditayangkan slide berikutnya. Nah, kalau tujuan iblis dari dulu sampai sekarang itu tetap sama, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan,
Demikian juga dengan tujuan Allah, itu tetap sama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi Allah menyediakan ikatan janji baru agar tujuan awalnya menciptakan manusia tuh bisa terjadi lagi. Manusia tuh bisa mengalami hidup kekal. Hidup kekal sebagaimana disampaikan sebelumnya ya. Artinya mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Sebagaimana di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan juga Yohanes 17 ayat 3. Manusia sebagai anaknya, itu tujuan awalnya. Manusia sebagai Allah kecil atau menjadi penguasa di bumi, seperti tadi sudah disampaikan sebelumnya. Dan di dalam Yohanes 4 ayat 10, itu dikatakan Allah itu mengutus anaknya, itu agar rekonsiliasi, pendamaian tuh terjadi antara manusia dengan Allah Bapa melalui iman kepada anaknya. Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat 5, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Jadi maksudnya dari perkataan Yesus tadi adalah keselamatan itu membuat manusia dilahirkan kembali. Oleh karena itu disebut lahir baru bukan oleh daging, tetapi oleh roh. Dan di dalam pembicaraan dengan Nikodemus tersebut, selanjutnya dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 6, apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi maksud Yesus adalah dia berkata kepada Nikodemus di ayat tersebut. Dia bukan saja, artinya Nikodemus dan kita semua ini bukan saja dilahirkan secara jasmani, melainkan juga secara rohani. Kita nggak bisa secara fisik merasakan roh. Dan nggak bisa juga secara natural merasakan ataupun mengakses roh. Jadi roh adalah bagian di mana Allah berkomunikasi atau berhubungan. Seperti di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kita lihat selanjutnya. Apa yang terjadi? Setelah manusia diperdamaikan dengan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, sehingga memiliki hubungan yang diperbarui dengan Allah. Kita lihat. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang itu dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi maksudnya, seperti di dalam 1 Korintus 15 ayat 45, manusia pertama, Adam, itu menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, yaitu Yesus Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Nah, setelah kita mengalami lahir baru, kita juga bisa berkata loh, seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Itu karena ada kemenangan Kristus di dalam diri setiap kita yang punya iman kepada apa yang dilakukan Yesus di kayu salib. Sehingga adik-adik, saya dan kita semua ini yang punya iman kepada Yesus tuh nggak akan pernah lagi mengalami kematian. Karena kita nggak akan dipisahkan lagi dari Allah kita. Dan selanjutnya, di dalam Galatia 4 ayat 6, itu dikatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, jika kita sudah lahir baru,
maka kita memiliki roh Allah. Roma 8 ayat 15 juga berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita sudah tidak lagi menerima roh perbudakan. Apa sih itu roh perbudakan? Roh perbudakan itu roh yang berasal dari kuasa kegelapan, yang berasal dari dosa, yang bisa membuat kita menjadi takut. Nah, setelah kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah, itu kita sudah menerima roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena di dalam Timotius dikatakan, Allah tuh tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Nah, selanjutnya dikatakan di dalam Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi adik-adik, kalau kita belum lahir baru, itu artinya roh anaknya tidak ada di dalam diri kita. Sebaliknya juga gitu. Kalau roh anaknya nggak ada di dalam diri kita, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah dilahirkan kembali atau lahir baru. Nah, apabila kita telah mengundang Yesus untuk tinggal di dalam hati kita, sehingga roh Yesus yang adalah roh Allah sendiri, itu kan hidup di dalam kita sebagai orang-orang yang memiliki iman kepada anugerahnya, kepada karya penebusannya di kayu salib. Selanjutnya apa yang terjadi pada roh, jiwa, dan tubuh kita setelah lahir baru? Kita lihat slide berikutnya. 2 Korintus 5 ayat 17 itu berkata bahwa di sini saya menggunakan versi Amplified ya. Oleh karena itu, siapa yang ada di dalam Kristus, yaitu yang dicangkokkan, disatukan dengannya, dengan iman kepadanya sebagai juru selamat, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru artinya sudah dilahirkan kembali dan diperbarui oleh Roh Kudus. Hal-hal lama, kondisi moral dan rohani sebelumnya telah berlalu. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya have passed away. Artinya sudah meninggal, sudah mati. Lihatlah, hal-hal baru telah datang. Karena kebangkitan rohani membawa kehidupan baru. Jadi ayat tersebut itu nggak bicara mengenai tubuh jasmani kita. Jadi jika Anda pria sebelum diselamatkan, maka setelah diselamatkan ya tetap pria. Demikian juga dengan yang wanita akan tetap wanita. Kemudian jika berperawakan gemuk sebelum diselamatkan, akan tetap gemuk setelah diselamatkan atau setelah lahir baru. Kecuali kalau diet atau mengubah pola makan, baru berubah ya perawakannya. Nah, juga bukan bagian jiwa, bagian yang diselamatkan. Jiwa terdiri dari tadi ya, pikiran, kehendak, emosi atau perasaan. Jika sebelum diselamatkan kita tidak pandai dalam bidang matematika atau menghafal, maka setelah diselamatkan juga akan tetap tidak pandai dalam bidang matematika atau menghafal. Bisa berubah setelah mengalami pembaruan budi, tapi nggak instan ya. Nah, kalau sudah lahir baru, itu kita udah jadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru itu sudah datang. Jadi yang diselamatkan itu kan terjadi di dalam roh. Yang diselamatkan dan mengalami perubahan, jadi itu adalah roh kita. Makanya penting sekali pemahaman tatanan roh jiwa tubuh ini. Ini sangat memberkati saya, karena sebelumnya tuh seringkali jadi bingung, terus
banyak orang juga mengalami frustasi, akhirnya banyak yang mengalami nggak percaya gitu. Karena kan nggak paham bahwa perubahan itu terjadi di dalam roh, bukan secara fisik atau jasmani, ataupun di dalam jiwa. Nah, selanjutnya kita lihat di dalam Roma 6 ayat 3. Jadi setelah diselamatkan, dikatakan ya di ayat Roma 6 ayat 3 dan 4 tersebut, roh kita setelah diselamatkan dan roh Yesus itu bersatu, merger. Sehingga kita yang punya iman kepada Yesus itu sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam roh yang sama dengan Yesus. Dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 17, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, itu menjadi satu roh dengan Dia. Kata satu di ayat tersebut, itu dalam bahasa Yunani itu adalah heis. Artinya singular, singular one, tunggal, jadi satu. Jadi bukan Yesus di atas sini, terus kita di bawah paralel gitu, terus agak-agak mirip gitu. Enggak. Itu maksudnya adalah kita menjadi satu kembali. Menjadi manunggal kembali. Seperti pada waktu awal Allah itu menciptakan manusia, menciptakan Adam dan Hawa, roh Allah dengan manusia itu menjadi satu, seperti itulah kita. Roh kita identik dengan rohnya Yesus. Seperti Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Di dalam Yohanes 10 ayat 30 tadi. Demikian juga dengan kita. 1 Korintus 6 ayat 17. Jadi kita sama benar dirinya dengan Yesus. Karena Yesus itu sudah memberikan kebenaran dirinya kepada kita. Katakan 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat dosa karena kita. Supaya kita ini jadi kebenaran diri Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi maksudnya Yesus menerima dosa kita sebagai orang percaya, kita menerima kebenaran diri Yesus. Jadi ini sebenarnya merupakan pemberian yang bukan usaha kita atau tidak kita upayakan adik-adik. Jadi ini namanya anugerah, hadiah. Karena kita nggak akan sanggup memperolehnya dengan kekuatan kita, dengan kebaikan kita atau performa kita, jadi itu diberikan sebagai hadiah, anugerah. Hadiah tapi bukan murahan ya, karena kita tuh nggak akan mampu. Makanya diberikan secara gratis adik-adik. Kita dibenarkan satu kali untuk selamanya. Kita dibuat jadi seperti nggak pernah berbuat dosa sebelumnya. Oleh karena itu disebut lahir baru. Nah kalau kita memandang diri kita kan, kita lihat apa? Kalau kita lihat di cermin, tubuh. Padahal ketika penyatuan itu terjadi, kita menjadi kebenaran diri Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi, begitu kita lahir baru, Allah tuh saat memandang kita tuh, dia memandang roh anaknya. Rohnya Yesus sendiri. Yang merupakan rohnya Allah sendiri yang ada di dalam diri kita. Sekarang Allah dibenarkan untuk memiliki hubungan kembali dengan kita. Karena kan kita bukan lagi orang berdosa seperti dulu. Kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus. Setiap kita yang sudah lahir baru, itu adalah Kristen yang benar diri. Oleh apa yang telah dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Dan sebagaimana dikatakan Efesus 4 ayat 24, ini salah satu ayat favorit saya hari-hari ini, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran diri dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ayat ini sekali lagi itu bicara mengenai bagian roh. Dikatakan kekudusan yang sesungguhnya. True holiness di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah, kalau ada true holiness atau kekudusan yang sungguhnya, apakah ada false holiness atau kekudusan yang palsu? Ada adik-adik. Yaitu kekudusan yang berdasarkan perbuatan kita. Jadi, ini penting untuk diingat ya.
kita memerlukan dua macam kekudusan. Yang pertama adalah physical holiness, kekudusan jasmani dan kebenaran diri sendiri. Itu adalah kekudusan atau kebenaran berdasarkan tindakan atau perbuatan baik kita. Itu tetap diperlukan. Kepentingannya adalah untuk berhubungan dengan orang lain. Contoh, ini contoh ya adik-adik ya. Jadi adik-adik merasa bahwa melalui iman kepada Yesus, saya udah benar diri kok. Nah kemudian adik-adik naik motor, ngebut. Ya tentu kalau melewati batas kecepatan yang ada ya ditilang polisi. Nah pada waktu ditilang, adik-adik bilang sama polisi, "Loh, kenapa saya ditilang? Saya udah benar diri kok." Nah terus atau adik-adik juga berpikir gini, nggak apa-apa deh ditilang polisi juga. Yang penting saya melalui iman kepada Yesus, saya udah benar diri kok. Saya udah kudus. Contohnya begitu. Nah tetap aja kan dihukum kan. Contoh yang kedua, datang ke sekolah terlambat. Karena berpikirnya gini, biarin aja, saya udah benar diri kok, kudus. Jadi terlambat sekolah juga nggak apa-apa datang. Orang kalau saya dosa juga tetap diampuni. Nah itu salah. Tetap mendapat sanksi dari guru. Betul, sudah benar diri di hadapan Allah. Tetapi kita tetap memerlukan kebenaran diri atau kekudusan jasmani untuk hal-hal seperti itu. Untuk dapat berhubungan dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, kalau kita tidak memperlakukan orang tua, saudara, guru, teman, atau orang di sekeliling kita dengan benar, nah, kita bisa mengalami masalah. Bahkan bisa masuk penjara loh. Itu tidak mencerminkan kehidupan sebagai anak kerajaan Allah. Kebenaran diri sendiri atau kekudusan jasmani, itu nggak ada artinya tapi di hadapan Tuhan. Itu nggak bisa, perbuatan baik nggak bisa membuat kita masuk ke surga. Itu tadi kebenaran diri dan kekudusan yang berdasarkan jasmani ya, yang pertama. Yang kedua, itu adalah true holiness, kekudusan yang sesungguhnya, kebenaran diri yang dari Allah. Hanya itu yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat membuat kita masuk ke surga. Nah, Efesus 4 ayat 24 ini, begitu saya paham mengenai ayat ini, itu sangat berdampak dalam hidup saya. Saya tahu soalnya perbuatan, pikiran, dan ketakutan saya. Tapi firman tersebut berkata, kita diciptakan benar diri dan kudus. Jadi begitu kita lahir baru, kita mengenakan itu. Kita menjadi ciptaan yang baru. Allah mengasihi kita karena Allah adalah kasih. Bahkan ketika kita masih orang yang berdosa, itu Yesus tuh telah mati untuk kita. Ketika kita masih hidup tanpa roh Allah, Allah telah mengasihi kita. Nah, terlebih lagi sekarang. Allah itu mengasihi kita karena yang dilihatnya itu udah, Allah tuh melihat akan menjadi seperti apa kita. Potensi dari roh yang di dalam diri kita itu yang adalah rohnya Allah sendiri, itu yang dapat mengubah jiwa dan tubuh kita. Jadi Allah tuh selalu bersemangat lihat kita. Jadi kita harus seperti itu juga di dalam memandang diri kita sendiri, adik-adik. Karena yang dilihat oleh Allah adalah rohnya sendiri. Ia mengenali dirinya sendiri. Jadi kita udah identical ya, sudah identik, sudah serupa. Allah Bapa tuh juga memiliki hubungan yang intim dengan Yesus. Karena kan dia adalah satu tadi udah dikatakan. Nah sekarang setelah kita diperdamaikan, kita juga berpotensi memiliki hubungan yang sama. Dia adalah Immanuel. Jadi sekali-kali tidak membiarkan atau meninggalkan kita. Jadi ingat itu. Jadi nggak datang pergi gitu rohnya. Setelah Yesus datang dan kita menerima Yesus sebagai juru selamat, mengundang masuk ke dalam hati kita, Yesus diam, rohnya diam di dalam diri kita, nggak datang pergi. Bahkan saat kita berbuat dosa sekalipun. Tapi dosa bisa mengubah kita. Walaupun itu tidak mengubah pandangan Allah kepada kita. Jadi tetap kita harus bertobat ya adik-adik ya. Kalau melakukan dosa jangan lari seperti Adam dan Hawa. Datang aja.
minta ampun aja. Saya salah, saya minta ampun, tolong saya perlu anugerah-Mu Bapa. Tuhan Yesus saya perlu anugerah-Mu. Udah, beres. Nah, setelah lahir baru, itu kita mengalami hidup kekal. Artinya kita mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutusnya. Mengenal tuh artinya memiliki hubungan yang intim seperti Adam dan Hawa dengan Allah, ya. Jadi Allah Bapa itu ingin kita itu bukan mengenal Allah Bapa itu seperti kita mengenal artis-artis di medsos gitu, tapi kita atau mengenal Jokowi lewat medsos tadi siapa yang bilang kenal Jokowi, tapi mengenal bercakap-cakap. Kita di dalam keseharian kita jadi nggak pada saat kita berdoa aja pagi, saat teduh, kita doa berhubungan dengan Allah, nggak begitu. Tetapi 24 jam sebelum tidur, kita bercakap-cakap, kita berdoa. Jadi doa itu seperti gini, kita makan, kita bilang, aduh Tuhan ini makanannya enak banget loh. Terima kasih, saya bersyukur sekali. Itu tuh juga udah merupakan doa. Itu komunikasi seperti itu yang Allah inginkan terjadi di antara kita dengan Allah. Atau misalnya adik-adik misalnya mau menghadapi tes atau ujian atau apa, itu bilang aja, aduh ini kok soalnya susah ya. Tuhan saya perlu pimpinanmu. Nah itu juga doa. Jadi hal-hal seperti itu nggak perlu hanya waktu-waktu khusus aja. Jadi setiap saat adik-adik. Nah setelah kita lahir baru, itu kita nggak lagi perlu mengandalkan kepada talenta dan kekuatan kita lagi. Kita juga bisa bergantung kepada roh Allah yang ada di dalam kita begitu kita mengundang Yesus menjadi juru selamat pribadi. Dan roh kita itu juga sudah terlindungi dengan sempurna. Jadi nggak bisa terkontaminasi. Bahkan kalau kita berdosa sekalipun, itu nggak akan mempengaruhi roh kita. Karena sudah dimeteraikan sebagaimana di dalam firman Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi itu kayak kalau kita beli makanan gitu adik-adik, itu kan kalau misalnya makanannya itu di vacuum pack, itu kan udara tuh kan nggak bisa udara sekalipun tuh kan nggak bisa masuk. Demikian juga roh kita setelah kita diselamatkan. Kalau kita melakukan dosa itu bukan roh kita yang berdosa, tapi jiwa, yaitu pikiran, emosi, dan tubuh kita yang berdosa. Dan agar dapat berhubungan dengan Allah Bapa, itu nggak ada kebaikan atau perbuatan baik yang cukup untuk bisa membuat kita, atau kesalehan yang bisa cukup membuat kita tuh menerima anugerah atau kasih karunia Allah. Nggak ada. Hanya dengan iman kita kepada apa yang diperbuat oleh Yesus di kayu salib, kepada anugerahnya sebagai juru selamat pribadi kita, itu yang menjadikan kita benar diri adik-adik. Bukan karena perbuatan baik kita. Nah, selanjutnya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Dikatakan, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi seperti dikatakan oleh Paulus ya, bahwa oleh iman kepada Kristus itu, dia melalui perbuatan Kristus itu mendamaikan diri kita, setiap kita ini dengan Allah Bapa. Gitu. Selanjutnya kita lihat ya. Terus gimana sih caranya ya? Oh enggak, sebenarnya masih ada lagi. Jangan ganti slide dulu ya. Kita lihat. Sebagaimana di dalam firman Kolose 2, ayat 9 dan 10.
Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Jadi, ketika kita menerima Yesus, yang kita terima itu adalah roh yang sempurna, yang dewasa dan yang utuh, sebagaimana yang dimiliki oleh Yesus. Jadi roh yang ada di dalam diri Yesus itu sama, penuh, utuh, sempurna, ada di dalam diri kita. Bahkan meskipun masih muda sekalipun seperti adik-adik, rohnya sama. Roh kita nih nggak beda. Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Segala yang kita butuhkan untuk mengatasi dunia ini, yang dibutuhkan oleh adik-adik itu untuk menghadapi dunia ini, itu hidup di dalam dia, hidup di dalam kita juga. Di dalam saya, di dalam kakak-kakak dan adik-adik ini yang punya iman kepada Yesus. Jadi otoritas dan kuasanya itu juga sama. Meskipun masih muda sekalipun. Karena kan rohnya nggak muda adik-adik. Dan sebagaimana di dalam firman Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi bahkan kalau kita belum pernah mendoakan orang sakit atau membangkitkan orang mati sekalipun sebelumnya, kita tetap dapat melakukannya. Karena kan kuasa Yesus yang ada di dalam diri setiap kita ini yang bekerja. Yesus sudah pernah mendoakan orang sakit adik-adik. Dia juga udah pernah membangkitkan orang mati sebelumnya. Yesus Immanuel sekali-kali tidak membiarkan atau meninggalkan kita. Dan sebagaimana Matius 28 dan 20 berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dulu itu saya tuh paling males adik-adik kalau mendoakan orang. Karena saya tuh takut begini, karena pemahaman saya dulu ya, saya ngertinya tuh begini. Aduh, nanti kalau saya lagi doain orang, nanti ternyata roh Allahnya lagi nggak ada di dalam diri saya, gimana? Kan saya pikir kan dulu rohnya kan datang pergi. Kalau saya lagi agak-agak kurang berdoa, nanti rohnya nggak bekerjanya maksimal. Padahal itu salah adik-adik. Itu pemahaman yang salah. Rohnya tuh sempurna, utuh, tetap ada di dalam diri kita, nggak pergi. Bahkan kalau kita mau mendoakan orang langsung sekalipun, yang penting di dalam nama Yesus, karena kuasa Yesus yang bekerja, itu langsung bekerja. Nah sejak saya mengerti akan hal itu, sejak itu saya sudah tidak pernah lagi takut atau khawatir nanti kuasa Tuhan nggak bekerja di dalam mendoakan orang. Karena sudah pasti kuasanya bekerja. Ada di dalam diri kita. Dan nggak terbatas waktu atau tempat adik-adik. Terus, itu yang penting kita punya iman akan hal itu ya. Yesus juga berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Jadi kita nih, kalau adik-adik suka nonton film seperti Avengers gitu ya adik-adik ya. Seperti Tony Stark gitu. Iron Man. Itu tuh sebenarnya kita semua seperti itu. Karena roh Allah yang ada di dalam diri kita. Tetapi itu luar biasa. Kita lebih dari itu adik-adik. Itu bukan dongeng. Itu kuasa yang betul-betul bekerja. Dan sebagai anak-anak kerajaan surga, kerajaan Allah, itu adik-adik harus mulai bergerak. Supaya apa? Nama Tuhan kita dipermuliakan. Roh Allah yang ada dalam diri kita jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Kita beda. Semua yang hidup di dalam Yesus itu mempunyai roh yang beda. Jadi seharusnya kehidupan kita juga beda adik-adik. Tapi kita harus ingat ya, bahwa segala pekerjaan besar, itu kalau kita mendoakan orang sakit sembuh, terus kemudian orang lumpuh berjalan, dan orang kerasukan tuh dilepaskan, itu semua, itu karena kuasa roh Allah yang ada dalam diri kita. Jadi jangan berpikir itu kitanya, itu karena kita. Enggak, itu bukan. Jadi ibarat kita tuh terbang di dalam pesawat itu, kita ada
tinggi tuh di langit itu kita di dalam pesawat, itu bukan karena kita. Nah, seperti itu, kita di dalam Yesus. Sehingga apa? Kuasanya yang bekerja, karena otoritasnya yang ada di dalam diri kita yang dimiliki oleh kita, yang diberikan oleh Allah. Itu adik-adik. Nah, selanjutnya, slide berikutnya, Kak Yohana. Ya. Kita lihat ya. Terus kita gimana sih caranya kalau kita ingin melihat roh kita? Jika adik-adik ingin tahu, gimana sih rupa kita atau tubuh kita secara jasmani, kan kita lihat nih, ke cermin nih, kalau mau pergi, mau sekolah ya, gitu kan. Lipstiknya, boleh pakai lipstik nggak sih sekolah? Nggak tahu deh ya. Lipstiknya masih oke atau enggak gitu. Atau mau pulang sekolah nih, mau janjian sama teman-teman, lihat dulu lipstiknya oke atau enggak. Terus yang pria, rambutnya gimana, tersisir rapi atau enggak. Itu kan kita harus lihat ke cermin dong. Kita nggak bisa pakai feeling, ini kayaknya feelingnya lipstiknya rapi deh, atau rambutnya rapi, nggak begitu, ya nggak bisa. Sama. Jadi kalau kita ingin mengetahui seperti apa kita di dalam roh, itu kita lihat firman yang adalah cermin rohani. Kita nggak bisa ngelihat seperti apa diri kita itu dengan emosi, atau perasaan, atau feeling. Juga nggak bisa kira-kira ya, nggak bisa persepsi gitu. Tapi melalui firman Allah, adik-adik. Dan Yakobus 2 ayat 26 berkata, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, selanjutnya, Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Segala perkataanku, segala firmanku, ini Yesus yang berkata, adalah roh dan hidup. Jadi, kalau kita mau melihat bagaimana diri kita, wajah roh kita, itu hanya bisa lewat firman adik-adik. Dan sebagaimana dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 25, firman itu merupakan cermin rohani kita. Ya, itu dikatakan di ayat tersebut. Seperti apa sih kita di dalam roh? Dan sesungguhnya itu kalau kita lagi ngaca nih, kalau lagi bercermin nih, yang kita lihat itu sebetulnya bukan merupakan wajah atau fisik atau tubuh jasmani kita loh. Itu merupakan, sebenarnya itu merupakan refleksi. Refleksi atau representasi dari wajah atau tubuh kita. Tapi kan kita percaya ya, oh ini kita kayak begini nih. Seperti ini nih. Itu padahal itu sebenarnya bukan kita yang sesungguhnya. Nah, sama. Firman itu juga merupakan refleksi. Refleksi yang tepat dari apa yang dikatakan oleh kebenaran mengenai kita. Jadi seperti itu. Firman Allah itu, Alkitab itu adalah diary, jurnal, atau buku hariannya Tuhan Yesus. Itu foto albumnya Tuhan Yesus. Itu. Nah, roh kita dan roh Yesus itu kan udah merger tuh. Udah manunggal, mengalami penyatuan. Artinya, apa yang dikatakan oleh Yesus tuh, apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai Yesus, itu juga merupakan jati diri kita. Merupakan identitas kita di dalam Kristus, adik-adik. Sebagaimana yang dikatakan kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Itu juga salah satu ayat favorit saya. Sebab di dalam Dia, artinya di dalam Yesus, kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Slide berikutnya. Kita lihat. Nah, jadi pikiran tuh adik-adik adalah kunci untuk kita dapat mengalami kepenuhan jati diri. Roma 8 ayat 6 dan 7 berkata, karena keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi gini maksudnya adik-adik. Itu kan tujuan utama dari iblis, itu tuh membuat kita tuh berpaling terus tuh ke alam jasmani. Melihat diri kita nih di alam jasmani. Nah, itu kan terbatas. Kenapa? Karena kan kita fokusnya ke alam kedagingan, ke dalam diri kita nih, manusia kita yang terbatas. Iblis tuh nggak keberatan. Kita menjadi Kristen nggak apa-apa. Selama kita menjadi Kristen yang duniawi. Artinya Kristen yang kedagingan. Artinya yang dikuasai panca indera. Artinya apa? Yang percaya kepada apa yang kita lihat aja, apa yang kita dengar aja, apa yang kita rasakan. Cuma itu gitu. Nah, iblis tuh pokoknya nggak apa-apa deh. Nggak keberatan kalau kita berusaha melakukan segala sesuatu tuh berdasarkan performa kita, perbuatan kita adik-adik. Nggak apa-apa tuh. Kenapa? Karena itu artinya kita tidak benar-benar menghidupi kerajaan Allah yang ada di dalam diri kita. Terbatas. Jadi kehidupan Kristen kita tuh nggak maksimal. Jadi itu buat iblis tuh bukan ancaman. Gitu. Nah, carnally minded atau pikiran kedagingan, itu tuh nggak dosa, sebetulnya nggak dosa, nggak apa-apa. Tapi itu membuat kehidupan kita jadi sebagai orang Kristen tuh nggak maksimal. Karena apa? Kan kita cuma percaya didominasi pikiran kita dengan hal-hal yang dapat kita lihat. Terus kita rasakan, kita dengar, kita cium. Seperti contohnya, kalau kita ada situasi, ada masalah mungkin, ya mungkin nilai kita jelek, atau kita ada masalah dengan keluarga, dengan orang tua. Nah itu kan kalau orang di dunia, itu akan oh nggak apa-apa kok. Lagi ada situasi, lagi ada, ya misalnya lagi marah sama pacarnya gitu deh. Nah, oh nggak apa-apa kok stres. Oh nggak apa-apa kok sedih. Oh nggak apa-apa kok marah. Itu kenapa? Karena pikiran kita itu didominasi dengan kedagingan. Padahal sebagai orang yang ada di dalam Kristus, sebagai manusia roh, itu kita sudah punya buah roh itu sehingga kita nggak mengalami itu semua tadi. Stres, sedih, kepahitan, marah. Itu sebenarnya kita udah bisa tidak mengalami itu lagi. Karena Galatia 5:22 kan berkata tadi, sebagaimana yang sudah dikatakan Kak Devi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua udah ada di dalam diri kita, adik-adik. Jadi, caranya gimana dong? Kalau kita tiba-tiba lagi marah, nggak apa-apa. Kita datang aja ke Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Saya marah karena saya menuruti kemanusiaan saya yang terbatas. Tapi sekarang saya bertobat. Tolong saya Tuhan. Saya percaya. Jadi perkatakan firman itu di dalam doa. Saya percaya di dalam diri saya sudah ada buah roh itu. Nah, sebutin deh tuh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Gitu adik-adik. Ya. Nah, terus justru perkatakan berkat. Sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita perkatakan berkat kepada orang-orang yang telah melukai kita justru. Dalam nama Yesus saya perkatakan berkat, sebutin siapa. Bahkan jika itu orang tua kita sendiri juga. Gitu. Itu kembali lagi kepada kita adik-adik. Berkat itu. Nah, tadi dikatakan ya, perseteruan terhadap Allah. Artinya apa sih? Perseteruan terhadap Allah itu, di ayat tadi itu, di ayat 7 ya, Roma 8 ayat 7 tadi. Artinya itu tidak tunduk atau submit kepada Allah. Nah, jiwa kita itu melalui iman tuh dapat mempercayai firman Allah. Bahkan jika nggak bisa dilihat dengan secara kasat mata sekalipun. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang benar diri oleh iman kita kepada Yesus. Firman kita, Roma 1 ayat 17 itu berkata, orang benar hidup oleh iman. Nah, 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya adik-adik ya.
Jadi sebagai orang yang sudah lahir baru itu, sebagai orang yang benar diri, hidup kita adalah hidup oleh iman. Nah, selanjutnya. Jika jiwa kita selaras, jadi switch dulu. Jika jiwa kita selaras dengan apa yang ada di dalam roh, maka akan termanifestasi di alam jasmani. Jadi spiritual minded artinya pikiran roh itu menghasilkan hidup dan damai sejahtera. Sebagaimana di dalam firman Filipi 4 ayat 8 itu dikatakan bahwa boleh pindah ke slide sebelumnya, Kak Yohana. Ya. Jadi dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8 bahwa akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan selanjutnya di ayat 9 dikatakan, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima. Dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi dikatakan tadi ya, bahwa spiritual minded, artinya pikiran roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, dikatakan itu tadi di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9. Nah, kalau kita ingin mengalami suatu kehidupan yang damai sejahtera, dikatakan, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Itu adik-adik. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Dan kalau kita damai, itu kita akan membuahkan segala hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang kreatif, demikian juga adik-adik, sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang justru sesungguhnya mungkin kalau orang-orang dunia lihat, waduh, ini kok bisa menghasilkan karya seperti ini ya, punya prestasi seperti ini ya. Padahal kan masih muda seperti itu. Kenapa? Karena kan kita punya roh Allah yang luar biasa. Roh Allah yang jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Gitu. Slide berikutnya. Nah, jadi maaf sebelumnya. Slide sebelumnya. Ya, oke. Jadi roh kita itu harus melalui jiwa kita untuk bisa sampai ke tubuh kita di alam jasmani. Nah, jiwa dan pikiran pikiran kita tuh bagian dari jiwa itu berfungsi sebagai katup adik-adik. Roh yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu ada di dalam diri setiap orang percaya yang sudah lahir baru. Dicatat ya. Roma 8 ayat 11, Efesus 1 ayat 20. Nanti akan ada di kuis nanti. Nah, tapi kalau kita ini belum mengerti dan nggak memiliki iman akan hal tersebut, karena kita belum mengalami pembaruan budi, sehingga bisa selaras dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah sebagai cermin rohani mengenai manusia roh kita. Nah, terus kemudian apabila kebenaran itu tuh nggak berada di atas apa yang sesungguhnya yang kita lihat, yaitu fakta, gitu. Mengenai apa yang kita lihat pada cermin jasmani, itu mungkin kehidupan yang membangkitkan yang ada di dalam diri kita nih sebagai orang yang punya iman kepada Yesus tuh, yang harusnya tuh kuasanya sama karena rohnya sama, itu tertutup tuh adik-adik. Kenapa? Tertutup pikiran kita, pikiran jasmani kita yang berfungsi sebagai katup. Sehingga apa yang kehidupan ilahi yang seharusnya mengalir tuh dari alam rohani itu nggak bisa mengalir. Karena kita yang menutup. Kita menutup dengan kekhawatiran, ketakutan, terus kemudian dengan kemarahan, itu bisa menutup itu semua. Contoh tuh misal
adik-adik mengalami sakit penyakit, terus kemudian lebih percaya datang ke dokter, nggak apa-apa datang ke dokter. Tapi adik-adik itu harus lebih percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilur kuasa darahmu, oleh bilur-bilur kuasa dari Yesus, kamu telah sembuh. Nah, tapi kalau kita lebih percaya apa yang dikatakan dokter, gitu loh, oh kamu nih nggak mungkin sembuh deh. Nah, itu seperti itu kan artinya kehidupan ilahi dari Allah kan nggak bisa mengalir. Terus kemudian adik-adik lebih percaya apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekeliling. Ah, lo nggak pinter lo, nggak mungkin deh lo bisa jadi orang yang berhasil deh lo. Paling lo bisa jadi apa misalnya gitu. Nah, adik-adik lebih percaya itu. Padahal firman Tuhan berkata, Ulangan 28, kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu tetap naik dan bukan turun. Terus firman Allah juga berkata loh, dalam 1 Petrus 2, bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, adik-adik lebih pilih yang mana? Kalau semua itu yang lebih mendominasi pikiran kita, maka jiwa kita tuh akan menutup kuasa Allah, nggak bisa bekerja yang ada di dalam diri kita. Jadi kita nggak bisa menerima apa yang sudah dibayar mahal oleh Yesus di kayu salib. Itu nggak bisa tuh termanifestasi atau dinyatakan di dalam hidup kita menjadi nyata. Nah kalau kayak gitu gimana? Ya nggak bisa mengalami satu kehidupan yang maksimal sebagai orang Kristen yang seharusnya kuasanya lebih dari Iron Man dan sebagainya itu. Kita bisa meninggal karena sakit penyakit, bisa stres atau depresi, mengalami kekalahan, pokoknya hidup dalam kekurangan. Padahal apa? Tuhan Yesus kan datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan semua yang kita perlukan. Terus, tapi apa sih manfaatnya untuk memandang kepada roh itu? Jadi adik-adik, kita tuh harus menentukan apa yang jadi fokus kita. Karena fokus kita, seperti tadi disampaikan Kak Devi, pikiran kita akan menjadi kehidupan kita. Pikiran dominan kita itu jadi kehidupan kita. Apa yang paling banyak kita pikirin? Itu yang nyata di dalam kehidupan kita. Nah, kalau jiwa kita, pikiran kita fokus kepada hal-hal yang dari roh, perkataannya Yesus, itu yang jadi pikiran kita, maka itu Yesus yang akan mengubah jiwa kita melalui perkataannya itu yang kita imani. Kita mulai berpikir dengan pikiran rohani, pikirannya Kristus. Kan 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Nah, pikiran Kristus itu ada di dalam roh kita, adik-adik. Nah, itu kalau kita terus bangun hubungan dengan baca firman, terus kemudian itu yang kita pikirkan, oh, nanti ini saya akan seperti, bukan nanti, ini saya seperti ini saya, ini identitas saya, itu yang menjadi kehidupan adik-adik, menjadi kehidupan kita. Nah, kemudian manfaat yang kedua dari memandang kepada roh tuh, kita belajar tetap tinggal di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam adik-adik. Nah, di sini keintiman dengan Allah itu terjadi. Karena mata kita tuh terus tertuju kepada Kristus. Melalui firman-Nya. Gambaran kita datang dari Dia. Nah, kita artinya kalau seperti itu tuh kita merespon. Kita menanggapi apa yang disampaikan oleh firman, yang disampaikan oleh Yesus melalui firman kepada kita. Nah, selanjutnya yang ketiga. Kalau kita melihat kepada roh, itu tuh apapun yang kita capai, bahkan kalau kita mengalami situasi, itu kita nggak lagi mengandalkan kepada perbuatan kita, performa kita, perbuatan baik kita. Kita belajar terima, kita belajar percaya Yesus yang ada di dalam diri kita. Artinya kita nggak lagi bersandar kepada hikmat dan pengertian kita sendiri, tapi sepenuhnya kepada Allah. Dalam roh tuh kita belajar berserah, tunduk. Kita terima apa yang dikatakan firman mengenai kita. Apa yang dikatakan Allah mengenai kita. Dan kita percaya tentang diri kita di dalam Tuhan yang sudah ditanamkan di dalam diri kita begitu kita lahir baru.
ketika kita membuat keputusan hidup oleh Roh, adik-adik, itu yang namanya pertobatan. Jadi bukan pertobatan agar diselamatkan ya. Contoh keputusan untuk hidup oleh Roh. Misalnya adik-adik naik motor, terus kemudian disusul sama orang atau dipepet sama orang. Nah, mungkin sebelum kenal Tuhan Yesus, sebelum lahir baru, dikejar mungkin itu orang pastikan, nggak mau kalah. Tapi setelah lahir baru dan sudah mengetahui bahwa Yesus itu ada di dalam diri kita sudah punya roh yang sama, roh yang bisa menghasilkan kasih. Itu kita memutuskan untuk, apa yang sih kita kejar? Kita ampuni. Gitu, adik-adik. Seperti itu namanya hidup oleh roh. Terus atau kita diledek, atau diperlakukan secara tidak adil oleh teman kita. Dan kita memutuskan untuk, saya mau ampuni dia. Saya mau lepaskan. Saya mau lepaskan berkat. Itu namanya hidup oleh roh, adik-adik. Jadi kita nggak lagi dipimpin oleh tubuh, oleh daging, oleh emosi kita. Kita nggak begitu, tapi kita dipimpin oleh roh. Kalau seperti itu, kita ikuti apa kata firman. Kita bisa berkata, Bapa, aku bersyukur. Kalau kita marah atau emosi, aku bersyukur itu bukan aku yang sebenarnya. Aku bersyukur jati diriku yang sebenarnya adalah sebagaimana yang dikatakan, aku sudah punya buah-buah roh itu. Seperti itu. Aku sudah punya jati diri apa yang dikatakan oleh firman. Jadi hidup oleh roh itu bukan proses loh adik-adik, tapi keputusan. Kita bisa berubah dari yang buruk ke baik itu dalam waktu 5 menit. Nggak bilang, itu kan proses. Enggak. 5 menit. Gimana caranya? Ikutin aja apa kata firman. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kita lihat slide berikutnya. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku memohon dengan sangat, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, di ayat 2 tersebut tadi, itu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Be not conform. Artinya apa? Contohnya, itu dulu tuh waktu kecil, terus saya tuh suka sekali kalau pengasuh saya tuh bikinin es yang dicetak, itu diisi buah, atau bikin puding gitu. Yang dicetak gitu, terus ditaruh di freezer, jadi supaya bisa jadi es gitu pudingnya. Itu saya paling suka tuh. Nah, maksudnya tuh conform, itu dicetak tuh seperti itu. Sekarang ini banyak sekali. Kita nih dicetak dengan cetakan dunia. Kalau kita tidak punya pemahaman yang benar akan firman. Kita harus mengikuti standar dunia. Karena apa? Selama hidup di dunia ini, itu pasti ada tekanan. Tekanan dari mana? Ya dari baik iblis. Iblis tentu menggunakan orang-orang di lingkungan kita ya. Keadaan. Terus mungkin kalau usia seperti adik-adik begitu, harus mengikuti tren. Itu tuh termasuk dicetak dengan cetakan dunia. Kita nggak bisa hidup tanpa adanya tekanan selama hidup di dunia. Tapi kita bisa milih. Allah sudah memberikan kepada kita tuh kehendak bebas. Atau free will namanya. Untuk memilih. Mau ikut mana? Mau ikut jiwa? Atau mau ikut roh? Mau ikut apa yang dikatakan dunia? Atau mau ikut apa yang dikatakan firman? Dan kemudian kata tadi di ayat 1, transform. Berubah. Dalam bahasa Yunani itu adalah metamorpho. Itu asal kata dari metamorfosis. Nah, itu artinya contohnya sebuah proses di mana kepompong berubah jadi kupu-kupu yang indah. Nah, kalau kita ingin mengalami perubahan seperti itu, kita mengalami pembaruan budi. Kita lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh firman mengenai kita. Sehingga dari yang sebelumnya
Kita orang yang dipenuhi dengan kepahitan, luka, sakit, orang yang mengasihani diri sendiri, atau orang yang kalah, kita jadi pemenang. Jadi lebih dari pemenang. Seperti yang dikatakan oleh Allah. Karena dia sudah memberikan kemenangan itu. Nah, yang ayat 2 tadi, itu kita mati terhadap diri sendiri. Nah, itulah adik-adik ya. Nah, cara mengalami pembaruan budi, itu dengan firman Allah dan mendeklarasikan, seperti tadi dan sering disampaikan oleh Kak Yohana. Mendeklarasikan, Filemon 1 ayat 6 berkata, bahwa iman kita tuh jadi efektif kalau mengakui setiap hal baik yang ada di dalam diri kita, di dalam Kristus Yesus. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Nah, kita juga jadi persembahan yang hidup. Mengutamakan Tuhan dan orang lain di atas kita sendiri. Itulah bagaimana kita harus mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat slide terakhir. Oh, sorry, slide sebelumnya. Oke, slide terakhir aja. Langsung aja skip. Jadi, kehidupan supernatural itu adalah kehidupan kita, kehidupan natural kita, alami kita sebagai duta atau ambasador kerajaan surga, adik-adik. Yohanes 1:12 berkata, kepada semua orang yang menerimanya, kepada semua orang yang percaya dalam namanya, ia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi, sebagaimana dalam firman Galatia 4 ayat 7, kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Kalau anak, kita juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah, adik-adik. Dan Roma 8 ayat 17 juga berkata, jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi lihat di Alkitab, apa janji-janji Allah? Itu sudah ada di dalam diri kita. Kita harus menggunakan iman supaya itu bisa nyata, adik-adik, di dalam hidup kita terjadi. Dan sebagaimana di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 dikatakan, sama seperti Yesus di dunia, demikian juga kita di dunia ini. Jadi nggak perlu tunggu sampai nanti di surga untuk terima yang terbaik, adik-adik. Sekarang. Nah, Roma 8 ayat 11 berkata, roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, diam di dalam diri saya, dan di dalam diri adik-adik yang punya iman kepada Yesus, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga. Bukan saja tubuh yang fana, tapi kesehatan, studi, ekonomi, masa depan, bahkan hubungan yang rusak sekalipun, oleh rohnya yang diam di dalam diri saya dan di dalam diri adik-adik. Ya, oke. Saya sudah selesai, terima kasih. Waktu saya sudah habis, belum sampai 3,5 jam. Pak Puji ada pertanyaan ya, tapi saya juga ada pertanyaan. Coba, siapa yang bisa jawab? Waktu dibilang kita itu dilahirkan kembali, kita percaya kepada Yesus, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, firman Tuhan mengatakan kita dilahirkan kembali. Kan tadi kan ada 3 bagian ya, kita manusia roh. Tadi kita udah belajar bahwa manusia itu ada 3 dimensinya. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ya, kita berarti sebetulnya pada hakikatnya adalah manusia roh yang memiliki jiwa, yaitu emosi, pikiran, kehendak, dan tinggal di dalam tubuh. Nah, siapa yang bisa jawab? Waktu kita dilahirkan kembali, apanya yang dilahirkan kembali? Ayo, siapa? Dilahirkan kembali adalah rohnya. Ya, tadi dibilang Kak Puji menjelaskan rohnya, roh kita itu sempurna, perfect. Karena bahkan roh kita dengan Roh Kudus itu menjadi satu, menjadi manunggal. Bukan lagi roh saya ada di dalam saya, tapi ada Roh Kudus di dalam saya. Ya. Pertanyaan kedua, semua yang kita terima, roh kita itu
untuk bisa kita alami di dalam dunia fisik, di dalam tubuh kita, apa yang suka menjadi penghambatnya? Siapa yang bisa jawab? Janji Tuhan nih, seperti saya ya. Bulan lalu saya kena COVID. Tapi saya percaya firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Di 1 Petrus 1 ayat 24, 24. Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Tuhan katakan firman itu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan adalah ya dan amin, ya. Saya tidak akan bisa terima kesembuhan di dalam tubuh saya kalau pikiran saya itu dengerin. uji karnal. Pikiran yang kedagingan. Kalau yang saya pikirkan, waduh, tapi kan itu teman-teman semuanya di WhatsApp pada kena COVID, banyak yang meninggal. Pikiran saya itu berarti fokus kepada hal-hal yang dari daging. Pikiran saya yang saya pikirin itu adalah, waduh, COVID itu berbahaya karena saya bacanya koran, WhatsApp, saya lupa baca firman Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Apa yang menghambat untuk kita bisa terima kesembuhan adalah pikiran kita. Karena pikiran kita hanya memikirkan apa yang kita bisa rasakan, apa yang bisa kita lihat, apa yang kita dengar. Itu yang disebut pikiran yang karnal. Ya, sehingga pikiran yang karnal itu yang akhirnya menjadi penyumbat, kita nggak bisa mengalami janji Tuhan bahwa kita sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, kita sudah sembuh. Nah, itu tadi contoh bagaimana pikiran bisa menyumbat, bisa menghambat berkat rohani untuk bisa kita alami di dalam fisik kita. Ya, jadi itu tadi penting yang tolong nanti direnungkan lagi bahwa yang dilahirkan kembali adalah roh kita, tapi seringkali pikiran kita yang juga akhirnya menghambat berkat-berkat Tuhan dari yang kita nggak bisa alami di dalam fisik kita. Nah, Kak Puji juga saya tahu ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin Kak Puji mau sampaikan pertanyaannya. Ya, pertanyaan dari saya gampang banget. Lebih gampang dari apa yang disampaikan Kak Hana. Coba, bahasa Yunaninya transform tadi apa? Siapa yang bisa jawab? Metamorfosis. Ya, ye. Satu pertanyaan lagi. Coba tolong disebutkan ayat Roma 8 ayat 11 dan tolong jelaskan artinya, maksudnya dari ayat tersebut. Ulangi Kak, katanya ulangi Kak Puji. Roma 8 ayat 11, tolong dibacakan dan tolong dijelaskan kepada kami maksud dari ayat tersebut apa. Kak Risa sudah jelaskan sebelum. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kita dibangkitkan oleh roh Tuhan yang diam dalam kita. Artinya apa? Artinya kita dibangkitkan oleh roh yang diam dalam kita. Gimana Kak Hana? Gimana? Kak Erni? Sorry, ulang boleh? Ulangi lihat tuh. Ayat pengertiannya apa tadi? Pengertiannya coba tolong dibantu Kak Hana, Kak Erni. Makanya nggak kelihatan. Ayo. Pengertiannya kita dihidupkan oleh roh yang berasal dari Allah. Yang tinggal dalam kita. Tinggal dalam kita dihidupkan. Apanya yang dihidupkan? Coba tolong tambahin. Rohnya yang dihidupkan. Rohnya. Ya, bolehlah. Itu dihidupkan. Coba kalau di Roma 8 ayat 11 tadi apa yang membangkitkan, apa yang dibangkitkan? Menghidupkan apa? Apa yang dibangkitkan? Tubuh yang fana. Tubuh jiwa dan Nah, terus ada apa lagi? Bilang bukan cuma tubuh yang fana, tapi apa lagi tuh? Yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang tatanan rohani. Ini penting sekali adik-adik. Terima kasih semua. Kita nggak akan masuk lagi ke dalam kelompok kecil karena waktunya juga udah lewat dan